Ya, ilmunya juga. Silakan Pak Saparudin. Ya. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Kapolres dan Kajari Sleman dan Bapak pengacara dari keluarga Pak Oli. Saya mau tanya dulu sama, mohon izin Pak, Ya, saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin Pak. Ya. Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah satu, baca Pak. nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP 2023. Ulangi. 2025. 25. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolres sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Bapak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana.
Kalau di KUHP Lampung Overma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini Pak Kapolres dan Pak Kajari. Ini bukan RJ. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi saya lihat Pak Kapolres itu, oh dia melakukan pembelaan yang melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu Pak, curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu. Nggak punya, tidak dipersenjatai. Jadi itu bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil Pak yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba bolak-balik begini Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas. Ya, pencurian dengan kekerasan, tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Itu loh Pak Kajari juga. Nah kalau Bapak pakai RJ lagi Pak Kajari, tuntutannya apa sih? Mereka kan pasti ada tuntutan Pak kepada korban ini. Di media sosial juga Pak Kapolres banyak itu di media sosial. Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu kan tidak dipidanakan juga. Jadi pasal 34 Pak, nanti coba Bapak buka, terus penjelasannya juga itu alasan pemaaf. Karena orang ini jadi korban Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka. Ini kenapa Pak Kajari juga begitu, P21, langsung RJ. RJ itu ada tuntutan lagi toh Pak. Nah saya mau tanya Pak Kajari, dia minta berapa sih? Atau apa tuntutannya yang dari sana? Ya jawab Pak. Mohon izin Bapak, jadi pada saat pertemuan di Zoom meeting pada tanggal 26 tersebut, itu sempat disampaikan oleh pihak dari Palembang melalui kuasa hukumnya. Karena saya suruh bicara sendiri, keluarga yang dalam hal ini sebagai jambret itu tidak mau Pak. Tidak mau bicara, semua pokoknya melalui kuasa hukumnya. Iya bukan melalui kuasa hukumnya. Makanya kuasa hukumnya akhirnya menyampaikan pada forum itu, mungkin pihak keluarga daripada Pak Ogi juga tahu, itu hanya memberikan bahwa dia waktu itu biaya-biaya yang timbul seperti untuk mengantar jenazah dari Jogja ke Palembang, biaya ambulannya, terus biaya pemakamannya, dia seperti itu hanya menyampaikannya. Selanjutnya akan nanti Nilainya berapa Pak? dia belum menyebut nilai pada saat itu Bapak.
pada saat pertemuan Zoom meeting itu dia tidak menyebut nilai, hanya menggambarkan bahwa kan kami ada pengeluaran biaya-biaya seperti biaya ambulan, biaya pemakaman. Nah, selanjutnya pada pertemuan lanjutan pada tanggal 27 kemarin itu akhirnya antara kuasa hukum sepakat mau bertemu 4 mata besok sore di kantor Kejaksaan Negeri Oke, Sleman. cukup lanjutkan Pak. Cukup, belum, masih ada. Jadi Pak Kajari dengan Pak Kapolres coba ini ya, Pak Kajari, Pak Kapolres sih sudah sespimti atau Lemhanas? Belum? Saya belum Bapak. Sudah, sespimti? Belum Bapak. Hah? Belum. Belum. Ya udah. Maksud saya coba lebih, dan mungkin saya lihat Bapak belum tahu persis, tapi sebetulnya polisi sudah ada yang namanya overma, alasan pemaaf di KUHP yang lama, tapi KUHP yang baru juga ada Pak, di pasal 34, coba Bapak baca berulang-ulang. Dan itu curas Pak, bukan pencurian biasa. Pencurian dengan kekerasan yang resikonya tinggi sekali. Masih lumayan Bapak suaminya mau mengejar dengan punya keberanian yang cukup Pak. Tidak semua orang mau mengejar. Nah, di dalam terjadinya pengejaran itu terjadi suatu kecelakaan begitu. Ya sudah selesai, tersangkanya meninggal dunia. Dari kanan Pak Rikwanto, silakan Pak Rikwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR, dan Pak Jaksa, Pak Polisi, penasihat hukum, dan rekan-rekan di semuanya. Insya Allah pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan mendapatkan solusi yang terbaik ya bagi semuanya. Sebelum saya sampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya informasikan dulu saya adalah mantan polisi. Pernah jadi anggota polisi, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolda. Basic saya adalah reskrim dan intelijen. Nah, jadi kalau bicara berkas perkara saya paham. Ini sebagai prolog, mohon izin. Mau tahu bahasa Indonesia Pak? Alhamdulillah. Jadi dalam kasus ini kita coba memahaminya ya dari sudut pandang saya. Sebenarnya menurut saya ini ada yang kurang tepat dalam kerangka berpikir, frame of thinking dan mindset berpikirnya menanggapi masalah ini. Menurut saya ini adalah satu kasus, bukan 2 kasus. Satu kasus. Kasus penjambretan. Ya. Satu kasus itu, satu perkara itu ada sekumpulan tempat, satu TKP, di situ kumpul semuanya, peristiwanya, tersangkanya, korbannya, barang buktinya. Ada satu peristiwa, banyak TKP-nya, korbannya di situ, barang buktinya di sana, pelakunya di sana, barang bukti yang lain di sana, ada beberapa TKP lagi. Nah, kalau yang dibahas tadi ini adalah satu peristiwa, 2 TKP. TKP terjadinya penjambretan, TKP terjadinya tertangkapnya pelaku penjambretan yang dalam tertangkapnya pelakunya meninggal dunia. Jadi TKP pelaku meninggal dunia itu TKP-nya reskrim, bukan TKP-nya lantas. Menurut pandangan saya. Kalaupun lantas mau diminta tolong untuk olah-olah TKP, boleh-boleh aja.
itu TKP-nya Reskrim satu berkas perkara. Karena satu konteks, satu kaitan. Jadi waktu istrinya dijambret, terus suaminya dekat situ dengar jambret-jambret, suaminya datang, itu peristiwa itu adalah peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa menurut KUHAP ya, dikategorikan tertangkap tangan. Pada saat kejadian diketahui oleh orang, tidak lama setelah itu, atau ditemukan padanya barang bukti yang berkaitan, atau diteraki orang. Jadi suaminya itu dalam kondisi tertangkap tangan, istilah hukumnya. Jadi siapapun yang dalam kondisi jambret-jambret, entah suami, entah tukang bakso, tukang pecel, mengetahui itu, dia tergerak, dia bisa melakukan penindakan di lapangan. Ya, dia kejar, apalagi suaminya. Dia kejar. Dan dalam pengejaran itu, dia tujuannya adalah untuk menghentikan atau menangkap si pelaku. Tujuannya ya. Nah, waktu menghentikan menangkap si pelaku, apakah si pelakunya rela akan ditangkap? Mau nggak kira-kira? Nggak mau melarikan diri. Yang mengejar ini berusaha untuk menangkap pelaku tindak pidana penjambretan. Dalam konteks menangkap itu terjadi peristiwa-peristiwa, ya, tidak ada mens rea untuk membunuh dan lain-lain. Nah, terjadi upaya-upaya hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti memepet sampai menabrak. Ya, akibatnya tidak diperkirakan apa yang akan terjadi. Tetapi si pelaku itu tidak mengindahkan. Kalau dia mengindahkan nggak terjadi apa-apa. Atau dibalik, seharusnya yang ngejar nggak seperti itulah, jangan sampai nabrak-nabrak lah, jangan sampai mepet-mepet lah. Apa begitu yang kita inginkan? Atau dibalik aja, lebih sopan lagi, harusnya yang ngejar itu mengawal aja, atau monggo mas silakan, hati-hati di jalan, baik-baik ya. Apa seperti itu? Ya kan nggak begitu. Ya ini satu rangkaian. Jadi peristiwa matinya dua penjambret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu, bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu berkas, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi dua? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Enggak begitu penanganannya. Apalagi kalau lalu lintas ya, Mas Mulyanto ya. Ini menerapkan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Di sini kan ayat 4-nya ya, meninggal dunia ya. Tapi unsur pasalnya kan karena lalainya, karena alpa. Kalau mau jujur, nggak masuk unsur pasalnya. Kalau lihat peristiwanya itu bukan lalai, bukan alpa, memang ditabrak, memang dipepet. Nggak ada lalai, nggak ada alpa di situ. Berarti ada upaya paksa untuk menghentikan dia. Nggak kena pasal 310 itu. Makanya nggak masuk pasal lalu lintas itu, dan tidak ada peristiwa lalu lintas di situ. Yang ada peristiwa hot pursuit kalau Islam meminjam bahasa modernnya lah, pengejaran itu. Ya, satu kasus, satu peristiwa. Jadi satu pasal yaitu penjambretan, dan satu kasus yaitu peristiwa penjambretan. Tidak ada kasus lalu lintas di sini. Ya, satu rangkaian itu. Jadi kalau kejadian sudah jelas, diurai sudah jelas, memang cukup unsur untuk dikatakan ini pidana penjambretan, dan reserse sudah bekerja, terpenuhi unsur itu, dan tersangkanya meninggal dunia, sehingga dihentikanlah kasusnya. Karena tersangka meninggal dunia, case close, tutup, selesai. Nggak ada kasus lalu lintas itu. Terlalu jauh. Apalagi minta pendapat ahli. Maaf nih, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli untuk mindset yang seperti saya, sesederhana itu gitu. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjambretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan, tidak ada debat-debat kusir lagi di sini. Terima kasih Pak Ketua. Ini nyambung ya, izin ya ke Pak Saparudin.